Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang beneran, yakni adilul Islam. Alhamdulillah juga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadahnya, termasuk dalam menjaga bangsa dan negara ini. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, lalu membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni oleh orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Islam mengajarkan kita bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia, mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Waton min Al-Rami Al-Wajibati ala kulli wahidin minna menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan, yakni Republik Indonesia. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, agama seseorang menjadi kurang sempurna dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi hina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan, Hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang artinya ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah.
Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan RI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI adalah bagian dari iman dan agama. Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dikarenakan agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan tidak kering. Satu agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan, menghormati orang tua dan guru, menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, belajar agama dengan kiai, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat kita pahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita tinggal. Mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman, merasa menetap di dalamnya. Dengan demikian mencintai tanah air sudah menjadi tabiat dasar manusia. Adapun dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam yaitu 1. Cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut para ahli tafsir. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami diperintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian diri dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana dengan sakitnya bunuh diri. Kemudian adapun dalil lain dari Allah mengenai cinta tanah air yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fahajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiron illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilataw wa la yahtaduna sabila, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini, Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-seburuknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan,
ataupun juga anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Quran Surat An-Nisa ayat 97-98. 2. Cinta tanah air dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Tirmizi. Mengomentari hadis di atas, dalam Fath al-Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. 3. Cinta tanah air menurut para ahli fikih. Hikmah berhaji dan pahalanya yang besar itu dikarenakan mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dahirah Al-Karafi mengatakan bahwa manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad atau guru besar pendidik Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. 2. Menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti sekolah, keluarga, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media baik berupa bacaan maupun audio visual. 3. Membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 4. Menanamkan kepada anak-anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. 5. Setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. 6. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan dengan baik, dengan kata-kata atau dengan tindakan. 7. Berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual, karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Dalam Islam, jika negara kita ini diserang dengan musuh, kita diwajibkan untuk berjihad dengan membela negeri dari serangan tersebut. Apalagi jika negeri tersebut memiliki keistimewaan, maka mencintainya adalah sebuah ibadah seperti Mekah dan Madinah. Namun jika cinta negeri bertentangan dengan agama seperti hijrah dan jihad, sehingga dia lebih mendahulukan cinta negeri daripada agama, maka hukumnya haram. Allah mengancam orang-orang yang tidak hijrah karena lebih mencintai kampung halaman mereka, dan agar kecintaan negeri kita tidak sia-sia tanpa pahala. Maka hendaknya kita menata niat dalam kecintaan dan pembelaan kita kepada negeri kita, yaitu hendaknya untuk Allah, untuk Islam, bukan sekedar untuk kebangsaan dan nasionalisme semata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.